Terima kasih buat teman-teman yang mau mampir di video saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial. Tutorial apakah itu? Oke, langsung saja. Nah, kita masuk teman-temannya di video ini. Materinya tentang website. Teman-teman, sebelum kalian masuk, bagaimana cara bikin website, bagaimana cara mencari tahu apa bahasa yang digunakan, kita harus tahu dulu tentang web programming. Nah, web programming itu apa sih teman-teman ya? Jadi web programming itu adalah suatu proses, cara, atau pembuatan suatu program berbasis website. Dalam memahami web programming, mungkin terbesit di dalam benak Anda, harus dari mana Anda memulai dalam mempelajari web programming ini. Nah, muncul lagi pertanyaannya teman-teman, apa sih website itu? Website itu merupakan halaman-halaman yang dibuat dengan maksud tertentu yang bisa diakses di internet menggunakan browser atau internet teman-teman. Nah, website ini terbagi lagi ya teman-teman, jadi 3 jenis. Nah, yang pertama itu website dinamis. Nah, website ini itu jarang atau tidak diperbaharui ya teman-teman ya, tidak atau jarang diperbaharui. Bisa diartikan ini websitenya tidak diperdulikan, cuman buat begitu saja, tapi tidak diperbaharui atau tidak dibikin sesuatu hal yang menarik. Yang kedua itu website statis. Nah, website ini diperbaharui dalam waktu tertentu dan bahkan sering ya teman-teman ya diperbaharui oleh pembuatnya. Nah, yang ketiga itu website interaktif, dapat diperbarui oleh pengelola maupun pengguna dari website ya teman-teman ya. Website ini itu sangat aktif sekali ya teman-teman ya, diperbarui oleh pengguna website atau pengelola websitenya teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita akan belajar sedikit di dalam membuat website. Kita ada bahkan banyak sekali ya teman-teman ya, bahasa pemrograman web. Nah, kita masuk ini, banyak sekali bahasa pemrograman web yang bisa kalian gunakan dalam membuat website ini. Nah, sini saya akan cantumkan sedikit, yaitu HTML, CSS, PHP, JavaScript, dan MySQL, bahkan banyak lagi ya teman-teman bisa kalian gunakan. Oke, nah dalam membuat website kalian itu perlu yang namanya text editor ya teman-teman ya. Sini saya cantumkan ada 4 saja. Yang pertama itu Visual Code Studio, seperti itu gambarnya, ini seperti ini. Dan Sublime Text, saya juga menggunakan Sublime Text ya teman-teman ya. Secara dasarnya saja ada yang namanya Atom, Notepad. Nah, Notepad ini bisa juga digunakan ya teman-teman ya, kalian bisa cari di search di dalam Windows kalian. Oke, next. Nah, kita masuk nih teman-teman ya. Sebelum kita bikin website, kita harus tahu dulu bahasa pemrograman apa yang harus pertama kali kita gunakan teman-teman ya. Nah, yaitu HTML teman-teman ya. Kita mengenal HTML dulu. HTML itu apa? HTML itu kepanjangan dari Hypertext Markup Language, merupakan sebuah bahasa untuk menampilkan konten di web. HTML sendiri adalah bahasa pemrograman yang bebas, artinya tidak dimiliki oleh siapapun. Pengembangnya dilakukan oleh banyak orang di banyak negara dan bisa dikatakan sebagai sebuah bahasa dikembangkan bersama-sama secara global, artinya menyeluruh ya teman-teman ya. Nah, saya di sini cantumkan sedikit. Udah paham maksudnya teman-teman ya? Nah, kalau belum saya jelaskan lagi. Nah, jadi HTML itu adalah sebuah bahasa dengan menggunakan markup atau penanda untuk membuat halaman web. Penanda atau markup ini akan kita sebut dengan tag
atau sintaknya ya teman-teman ya. HTML berperan untuk menentukan struktur konten yang ditampilkan dari sebuah web. Nah, kita ibaratkan ya teman-teman ya, HTML itu merupakan fondasi dalam membuat suatu website. Nah, saya akan berikan sedikit ilustrasi tentang HTML. Nah, di sini ini kita misalkan ya teman-teman ya, HTML itu merupakan bata untuk membangun rumah. Nah, batu bata ini dapat disusun hingga menjadi fondasi dasar dalam suatu website. Misalkan nih teman-teman ya, kita susun fondasinya ini HTML ini pada gambar bata. Nah, di atas HTML ada namanya CSS lagi ya teman-teman ya. Kalau nggak ada HTML itu nggak bisa bangun sebuah website. Nah, itu saya katakan lagi, HTML itu merupakan suatu fondasi dasar untuk membangun sebuah website teman-teman ya. Bisa kalian lihat dari gambar di sini saja tuh ilustrasinya saya buatkan. Nih, HTML di bawahnya plus CSS plus JS dan plus CSS. Itu artinya setiap kali mau membangun web pasti didahului oleh HTML ya teman-teman ya. Nah, kegunaan HTML itu apa saja ya teman-teman ya? Langsung saja kita baca di sini. Nah, HTML itu bisa berguna membungkus elemen tertentu sesuai kebutuhan kalian. Membuat heading atau membuat format judul. Nanti kita akan membuat tabel, membuat list, membuat paragraf, membuat form. Bisa menggunakan HTML. Membuat tombol juga, button ya teman-teman ya. Button kalian bisa cari di berbagai macam tutorial ya teman-teman ya. Banyak sekali tutorial yang bisa kalian lihat. Nah, bisa membuat garis tebal, miring, menampilkan gambar, dan masih banyak lagi teman-teman ya. Nah, ini struktur dasar dari HTML tersendiri ya teman-teman ya. Ini ada doc tipenya HTML. Nah, ini ada HTML head. Nah, title itu digunakan apalagi teman-teman, nanti kita akan belajar ya teman-teman ya. Bagian title-nya itu ada T3 penutupnya, body, penutup body, dan penutup HTML-nya lagi teman-teman ya. Nah, kita masuk di sini teman-teman, penggunaan tag. Nah, yang tadi kita bicarakan tag di materi yang tadi itu. Nah, ini penanda atau markup disebut tag. Ini yang kita gunakan untuk membangun sebuah website ya teman-teman ya. Tag itu tidak bisa dibangun sendiri ya teman-teman ya. Tag itu merupakan sudah ditetapkan oleh HTML-nya, tidak bisa dibuat-buat. Kalau kalian mau buat ini tagnya masing-masing ya teman-teman ya. Nah, tag itu apa sih teman-teman ya? Tag adalah bagian dari struktur HTML yang dituliskan, diapit oleh tanda nih. Tanda lebih kecil dari tag dan lebih besar dari itu ditutup ya teman-temannya. Ini pembuka tagnya dan terus ditutup oleh ini lebih kecil dari, garis miring tag, dan lebih besar dari, itu adalah penutup dari tag tersebut teman-teman ya. Nah, tag terbagi lagi ya teman-teman menjadi beberapa fungsi, bisa formatting, link, image, atau list, citation, dan lain-lain. Nah, nih contoh dari tag sendiri ya teman-teman, saya buatkan ini yang tag atribut sama dengan nilai. Contohnya tag body color sama dengan light blue. Artinya ya teman-teman ya, bodinya itu nama tagnya, body color itu atribut, light blue nya itu sama dengan nilai. Kalau kalian tuliskan begini di dalam sablon tag kalian, maka nanti backgroundnya itu akan menjadi biru muda teman-teman ya. Nanti kita bisa coba. Oke, selanjutnya nih ada lagi tag yang dituliskan di antara body teman-teman ya, teks H1. Nah, nanti kita akan belajar H1, H2 sampai H6 teman-teman ya. Paragraf banyak lagi, BR, break ini break, HR, strong ini buat ketebalan huruf, image menyisipkan gambar, hyperlink itu A,
Nih listnya ini UL, OL, LI, DL, DT, tabel ya teman-teman ya, ada tabel juga, bisa bikin tabel di HTML ini, tabel, T-head, T-body teman-teman ya, juga bisa menggunakan form ya teman-teman, form input, select, button. Nah button ini bisa digunakan untuk membuat tombol teman-teman ya. Nah itu nama ada juga grouping, ada div, ada span. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana itu teman-teman cara menjalankan HTML tersendiri itu teman-teman ya. Nih saya akan buat contoh seperti ini di dalam Sublime Text. Oke, yang paling pertama itu kita akan buat teman-teman ya, kita akan buat folder teman-teman. Nah terserah kalian mau buatnya di mana aja. Nah saya akan buat di sini, di batas sini teman-teman ya. Kalian klik kanan lalu klik new folder. Nah muncul nih nama foldernya, kita kasih nama HTML aja ya teman-teman, HTML, baru kecil aja HTML, kita enterin. Oke sudah selesai, kita masuk Sublime Text-nya teman-teman ya. Sudah, lalu kita masuk ke file ini, lalu open folder teman-teman ya. Nah, kita cari nih yang tadi kita buat, terserah nama teman-teman ya. Kalau saya di sini saya bikin HTML, kita pilih ini. Oke, select folder nih. Nah ini kita close aja, sini kita buka. Nih sudah tampil seperti ini. Lalu kalian klik new file. Oke sudah, terus kalian tekan Ctrl save, atau bisa langsung di file ini langsung save aja nggak apa-apa. Nah kita buat kali ini kita akan belajar sedikit tutorial paragraf ya teman-teman ya, paragraf, dan juga saya akan padukan dengan contoh yang tadi. Kita kasih nama aja wordsword, atau kita kasih nama itu paragraf HTML. Jangan lupa ya teman-teman, di belakang itu kalian harus kasih titik HTML, lalu kalian save. Nah ini sudah muncul ini teman-teman, berarti itu sudah berhasil teman-teman. Terus kita akan masukkan struktur dasar dari HTML tadi, yang ini yang ini kalian bisa buat, kalian bisa tuliskan sendiri ya, atau kalian bisa ikutin cara saya akan kasih sedikit cara saya bagaimana. Oke, pertama kalian tekan saja HTML kontrol spasi. Nah otomatis teman-temannya langsung jadi seperti ini, atau bisa saja kalian ketik HTML, enterin aja langsung jadi. Di sini kita akan buat title ya teman-teman ya. Sini kita akan title, ini fungsinya apa teman-teman? Title ini fungsinya untuk membuat judul dari website kita, misalnya website coba. Oke, kita save. Nah lalu kita open ya teman-teman ya. Kalian bisa juga lewat browser ini Google Chrome, atau bisa kalian saya kasih tambahan sedikit, kalau kalian mau bikin di XAMPP juga bisa teman-teman ya. Kalian masuk saja XAMPP nya, kalian connect, kalian startkan Apache sama MySQL teman-teman ya, bisa juga. Nih langsung kita klik saja teman-teman, otomatis akan terbuka nih contoh dari web kita teman-teman. Tadi kita buat itu coba-coba. Nah nih kita buat tadi itu web kita sama tuh. Kita atur dulu supaya nyaman teman-teman.
Oke. Nah, sudah. Oke. Fitur ini fungsinya apa ya teman-teman tuh? Ini fungsinya untuk menilai nama judul dari website kita. Nah, di dalam selanjutnya kita akan buat modi ya teman-teman ya. Karena kita di sini belajar paragraf, kita masukin nih teman-teman. Paragraf kita mau bikin apa teman-teman ya. Coba tadi kita lihat dulu materi kita. Kita mau bikin apa nih? Kita akan bikin format tag ya teman-teman ya. Kita akan coba tag. Kita akan coba di sini. Kita akan coba bikin contoh yang di bawah ini ya teman-teman. Kita akan kasih sedikit-sedikit. Oke, kita kecilin. Oke, ini kita tulis di sini teman-teman. Pertama kita buat ini adalah contoh penggunaan formatting tag dalam HTML. Oke, masing tag memiliki atribut masing-masing. Oke, jadi selesai. Kita bikin lagi, ada 4 paragraf ya. Ini juga termasuk contoh penggunaan formatting tag. Nah, kita kontrol save teman-teman ya. Kita lihat dulu di sini. Kita buka. Terus kita kontrol save, tadi kita refresh. Nah, ini kita masuk langsung nih teman-teman. Apa yang kita masukkan di body tadi akan muncul di sini semuanya. Nah, ada yang aneh nih teman-teman. Kita buatkan seperti ini. Ini adalah contoh penggunaan formatting tag dalam HTML. Nah, kok bisa nyatu? Nah, ini lagi fungsi dari tag teman-teman ya. Tag paragraf. Oke, kita langsung coba ya teman-teman ya, tag paragrafnya. Nah, kita bikin ya teman-teman tag paragrafnya, itu P ya teman-teman ya. Oke. Nah, tuh. Terus kita letakkan di HTML-nya biar itu fungsinya apa lagi teman-teman? Fungsinya itu untuk break teman-teman ya, break. Nah, fungsinya itu untuk break. Sudah kita buat, terus kita kontrol save lagi teman-teman. Apakah yang ada yang berubah? Kita lihat dulu. Nih, sudah kita kontrol save, kita refresh. Nah, langsung berbeda kan teman-teman, kayak yang tadi itu. Sebelum kita masukkan paragraf sama breaknya itu menyatu, sekarang tidak ya teman-teman ya. Ini merupakan fungsi tag dari paragraf sama break teman-teman. Nah, kita akan buat lagi teman-teman, sama persis sama yang contoh. Langsung saja kita bikin lagi. Oke. Nah, di body ini teman-teman kita lihat itu ada namanya BG color.
BG color itu untuk backgroundnya teman-temannya, nanti bisa kalian cari teman-temannya BG colornya apa, teksnya juga bisa kalian cari, bisa cari di Google, kan tulisan aja BG color dari HTML, kan tulis aja gitu, pasti banyak. Nah kita masukkan lagi teman-teman, cari P terus yang di atas itunya masing-masing ya teman-teman, masing-masing epic lagi supaya dilangkau teman-teman ya. Oke, mainin aja ini supaya nyaman. Oke sudah. Terus di bawahnya lagi kita kasih namanya itu P, karena penutup paragraf ya teman-teman, penutup dari nih si P ini tadi. Kalau ada pembuka pasti ada penutup dari break ya teman-teman ya. Nih ada pembuka dan penutupnya. Oke langsung saja kita buat. Buat langsung penutupnya. Oke. Sudah. Terus kita kontrol save lagi, kita lihat lagi perubahan apa yang akan terjadi ya teman-teman ya. Kita refresh, nah nih beda kan lagi teman-teman ya, dia mengangkat langsung ke bawah. Coba lagi teman-teman, kita akan samakan teman-teman ya, tapi bedanya itu cuma di judulnya aja. Kalau di judulnya itu contoh 02 dan kita cukup bikin judulnya itu dari website kita, coba-coba ya teman-teman ya. Nah kita akan buat bikin body colornya teman-teman ya. Body colornya kita bikin spasi body color, enter aja body colornya apa itu, akan masuk ke kosong biar besar FF tuh. Lalu kalian buat lagi teksnya ya teman-teman ya, teks. Oke, teksnya itu apa? Ini jangan lupa dikasih agar juga. Kita kontrol save lagi teman-teman, kita lihat perubahan apa yang akan terjadi. Oke sudah selesai ya teman-teman ya, tuh berubah teman-teman ya, berubah, backgroundnya berubah jadi warna biru. Oke, langsung saja kita bikin lagi nih teman-teman, apa yang kurang dari sini kita bikinnya ini termasuk nih font colornya, ini termasuk sini font color, kita bikin font colornya teman-teman. Colornya kita bikin maaf ya rebut teman-teman. Ini colornya kita bikin sampai 6 kali itu. Oke,
ini foldernya. Ini juga akan masuk formatting tag. Jangan lupa kalian kasih break supaya melangkau ya teman-teman ya. Ini breaknya. Dan juga kalian jangan lupa kasih namanya itu penutup font dari font colornya ya teman-teman ya, penutup tagnya font juga itu udah otomatis tuh yang dibikinkan dan sebelum jadi terus kita kontrol save teman-teman ya, kontrol save. Lalu kita tuh sudah berubah tuh warna hitam jadinya. Kita masukin tadi font colornya ini sudah berubah, kita bikin lagi teman-teman. Nih apa arti dari H1 nih teman-teman ya. H1 itu yaitu heading teman-teman, heading. H1 nanti saya akan tunjukkan contoh heading teman-teman ya. Untuk dari heading itu nanti saya akan buatkan contoh. Oke, marquee sama dengan 50%. Nah, kalian tahu ini marquee ini untuk apa ya teman-teman? Dia akan bergeser, tulisannya itu bergeser ke kiri kalau nggak salah ya teman-teman ya. Kasih juga bagi colornya. Bagi colornya itu nih sesuaikan aja teman-teman ya. Seperti ini contoh. Kali 99 4 kali 99 ya teman-teman ya. Penutup, jangan lupa kasih penutup. Ini juga saya satu penggunaan tag. Oke, kita kasih penutup marquee-nya ya. Oke, sudah penutup satunya juga. Nah, sudah ada. Buka saya. Sudah ada di bawah itu. Ini sudah jadi. Yang kalian kontrol save aja. Kalian refresh. Tuh sudah tuh jadi tuh. Penggunaan tagnya ini kalau saya online kan ini akan berjalan ya teman-teman ya. Oke, sudah selesai ini yang tadi kita buat, mau kita buat nih teman-teman ya. Pastikan apa benar dulu sesuai yang teman-temannya yang kita buat tadi. Nah, sudah selesai nih teman-teman. Sekian dari video saya. Sebenarnya belajar web itu sangatlah mudah teman-teman, tapi untuk memahami dari sintaksnya kalian harus pahami betul-betul dan harus belajar dasar dari mana kalian harus belajar bikin website, dasar-dasarnya itu apa. Mungkin segini dulu video saya. Semoga bisa bermanfaat, karena hal sederhana apapun bisa sangat bermanfaat bagi orang lain teman-teman ya. Sekian dari saya, terima kasih, dan jangan lupa like-nya ya teman-teman ya, karena sangat bermanfaat sekali buat saya. Sekian, terima kasih.